Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang pembelajaran induksi matematika yang kemarin. Kalau yang kemarin itu adalah notasi sigma. Nah, sekarang induksinya adalah pembuktian. Apa itu induksi? Bagaimana langkah-langkah induksi? Dan bagaimana cara menggunakan induksi, terus prinsip induksinya itu juga bagaimana. Akan saya tampilkan pada slide berikutnya. Nah, anak-anak, materi induksi matematika ini ada 4. Sebetulnya ada 3, namun yang 4 ini berkaitan secara umum. Yang pertama itu prinsip induksi sederhana, dilanjutkan prinsip induksi yang diperluas, dan prinsip induksi kuat. Terus terakhir ini adalah prinsip induksi secara umum. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang prinsip induksi. Sebelum anak-anak mengenal lebih jauh tentang prinsip induksi sederhana, maka kalian harus tahu dulu tentang basis induksi dan langkah induksi. Langkah yang pertama ini ada 2 langkah. Tentang pembuktian induksi ini ada 2 langkah. Langkah yang pertama ini dinamakan basis induksi. Langkah yang kedua itu dinamakan langkah induksinya. Ya, langkah induksi ini berisi asumsi, andaian, ibarat. Nah, ibarat ini menyatakan bahwa P itu adalah pernyataan bahwa Pn itu adalah benar. Jadi semua andaian yang menyatakan bahwa pernyataan itu benar. Lalu asumsi tersebut dinamakan dengan hipotesis induksi. Ya, jadi asumsi-asumsi pada andaian yang menyatakan bahwa Pn benar ini dinamakan hipotesis induksi. Nah, setelah kita tuliskan asumsinya, maka bila kedua langkah tersebut itu benar, maka sudah dibuktikan bahwa pernyataan ini benar untuk semua bilangan bulat positif. Namun, jika salah, jika salah, ya, maka harus menggunakan langkah yang kedua atau langkah yang ketiga. Ini kalau salah. Tapi kalau sudah langkah 1 dan langkah 2 benar, maka cukup pembuktiannya selesai. Nah, ini namanya basis dan langkah induksi. Nah, prinsip induksi sederhana kita ambil. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif, dan ini membuktikan bahwa Pn ini benar untuk semua bilangan bulat positif. Semua bilangan bulat positif N ya, bukan negatif. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, tulis Pn ini benar untuk N sama dengan 1. N ini adalah bilangan bulat. Maka dia kalau N-nya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini benar pernyataannya. Jika Bn ini benar untuk N sama dengan K, maka lalu buktikan juga bahwa Pn ini juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Ini prinsip dari induksi sederhana. Nah, basis induksi digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut benar bila N diganti dengan 1 yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. 2. Langkah induksi harus memperlihatkan bahwa pernyataan itu P, N ditambah 1 ini benar untuk semua bilangan bulat positif. Kalau salah, maka tidak terbukti. Sehingga harus terbukti benar. Nah, berikutnya anak-anak saya perlihatkan, misalkan di sini contoh 4.1. Itu
Tunjukkan bahwa n kurang dari sama dengan 1. 1 tambah 2 tambah 3 ditambah titik-titik tambah n sama dengan n. Lalu n plus 1 per 2 melalui induksi matematika. Nah, dari soal itu kan ada dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Nah, yang pertama kita buat basis induksinya dulu. Pernyataan 1 benar, karena n sama dengan 1 kita peroleh. Jadi, yang luas kiri, n-nya ini kita ganti 1. Jadi, luas kiri kan 1. Maka n-nya diganti 1 luas kanan. 1 dikali 1 ditambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 kali 1, 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Nah, luas kiri sama dengan luas kanan. Maka basisnya ini terbukti. Lalu kita gunakan langkah induksi yang kedua. Nah, langkah induksi yang kedua ini kita harus perlihatkan bahwa pernyataan n plus 1 ini juga benar. Maka 1 tambah 2 tambah 3 n. Nah, ditambah dengan n plus 1. Karena di sini kan n plus 1. Nah, kalau luas kiri itu ditambah n plus 1, maka luas kanan n-nya itu juga diganti n plus 1 luas kanan. Jadi n-nya itu luas kanan itu diganti n plus 1. Ya, perhatikan. Berikutnya. Nah, kalau sudah, maka kita buktikan. Nah, ruas kiri. Nah, ruas kiri ini kan 1, 2, 3, 4. N ditambah N plus 1. Sehingga sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3, titik-titik ditambah N, ditambah dengan N plus 1. Sama dengan N plus 1 per 2, ya, per 2 tadi, ditambah N plus 1. Jadi kalau ruas kiri ditambah N plus 1, maka ruas kanan juga harus ditambah N plus 1. Nah, kita operasikan. N kali N dikali 1 per 2, maka muncul N kuadrat plus N. Nah, yang sebelah kanan juga dikalikan, maka muncul 2N plus 2, nah per 2. Maka terus muncul di sini sama akhirnya. N plus 1, N plus 1 plus 1 per 2. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka dibuktikan benar. Jadi langkah 1 dan langkah 2 dibuktikan benar, maka untuk semua bilangan bulat positif N terbukti. Untuk semua N lebih dari sama dengan 1 adalah bilangan bulat positif ini benar. Nah, terbukti. Berikutnya contoh 4.3. Tunjukkan bahwa N plus 1 bahwa N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3 melalui induksi matematika. Sama langkah-langkahnya. Yang pertama dulu adalah basis dulu, induksi. Yaitu P1 benar karena N sama dengan 1. Maka 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 3. Ini adalah kelipatan 3. Ya, kelipatan 3. Ya, sehingga sama enggak? Antara luas kiri dan luas kanan sama. Luas kiri 3, luas kanan juga 3. Lalu langkah yang kedua adalah langkah induksinya. Nah, kita perlihatkan bahwa N plus 1 juga benar. Nah, kayak tadi berarti N plus 1 pangkat 3 ditambah 2 kali N plus 1. Ya, N-nya diganti N plus 1. Itu adalah kelipatan 3, anak-anak. Nah, sehingga perhatikan pada slide berikut. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kelipatan 3. Ya, hasilnya terbukti. Pembuktiannya sebagai berikut itu lihat. N plus 1 pangkat 3 ditambah 2 kali N plus 1. Maka menghasilkan itu yang dicetak merah itu. 3-nya kita keluarkan. Jadi N pangkat 2 ditambah N ditambah 1. Kemudian ini N pangkat 3 tambah 2N. Nah, kelipatan 3 ini. Sehingga terbukti. N lebih dari M. Prinsip induksi sederhana dapat diperluas untuk menunjukkannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, buktikan Pn benar untuk N sama dengan M. Ya, untuk N sama dengan M. Lalu, asumsikan Pn ini juga benar untuk N sama dengan K. Dengan K lebih dari M. Maka Pn benar untuk N sama dengan K plus 1 untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan M.
4.5 ini contoh sampai 4.6 bisa kalian amati cara pembuktian. Nanti Pak Diko jelaskan pada saat Google Meet ya. Terima kasih. Nah, yang ketiga adalah prinsip induksi kuat. Versi induksi yang lebih kuat ini diperlukan untuk membuktikan pernyataan mengenai bilangan bulat. Versi induksi yang lebih kuat ini adalah sebagai berikut. Buktikan Pn ini benar. Dan yang kedua adalah untuk semua bilangan bulat, n lebih dari sama dengan n0. Jika Pn0, Pn0 plus 1 sampai Pn ini benar, maka Pn plus 1 pun, ya, saya ulang, maka Pn plus 1 pun juga benar. Ini kalau kuat. Nah, apabila kedua langkah tersebut terbukti benar, maka Pn ini benar untuk semua bilangan asli n lebih dari sama dengan m. Nah, ini kalau yang lebih kuat ini adalah berbentuk bilangan asli di sini. Jadi asumsikan yang kedua ini yang terpenting. Nah, asumsikan jika Pn0, Pn plus 1, n plus 2 dan seterusnya, anak-anak. Versi induksi yang lebih kuat ini mirip dengan induksi sederhana. Kecuali pada langkah 2 kita mengambil hipotesis induksi yang lebih kuat, bahwa semua pernyataan P1, P2, Pn adalah benar, daripada hipotesis yang menyatakan bahwa Pn benar pada induksi sederhana. Prinsip induksi kuat ini memungkinkan kita mencapai kesimpulan yang sama meskipun pemberlakuannya andainya yang lebih banyak. Jadi kalau andai-andainya banyak ini prinsipnya juga sama, ya. Jadi kalau tahapan yang pertama ini terbukti, kemudian tahapan yang kedua ini juga terbukti, maka hasilnya juga akan sama. Nah, hasilnya sama. Nah, berikutnya anak-anak yang contoh 4.12 ini adalah teka-teki susun potong gambar atau nama lainnya adalah jigsaw puzzle. Penyelesaiannya adalah n potongan selalu diperlukan n-1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu. Lalu n plus 1 potongan diperlukan n langkah dan seterusnya. Nah, ini bisa kamu pahami ya, bisa kamu pahami anak-anak. Untuk yang induksi secara umum ini dibuat supaya dapat diterapkan tidak hanya untuk pembuktian yang menyangkut himpunan bilangan bulat positif saja, tetapi juga membuktikan yang menyangkut himpunan objek yang lebih umum. Bisa bilangan real, bilangan bulat negatif. Nah, syaratnya himpunan objek itu harus memiliki keturutan dan mempunyai elemen yang terkecil. Jadi dia harus punya elemen terkecil. Kalau tidak punya elemen terkecil ya tidak bisa. Ini adalah syarat mutlak. Definisinya, relasi biner kurang daripada himpunan ini dikatakan terurut dengan baik bila memiliki properti berikut. Jadi diberikan X, Y, Z, anggotanya X. Jika X-nya kurang dari Y, Y-nya kurang dari Z, maka X juga akan kurang dari Z. Yang kedua, X, Y anggotanya X. Salah satu dari kemungkinan ini benar, yaitu X kurang dari Y dan Y kurang dari X, atau X-nya sama dengan Y. Jika ada himpunan bagian tidak kosong dari X, terdapat anggota X, ya. Saya ulang, terdapat anggota X, anggotanya A. Sedemikian maka X kurang dari sama dengan Y untuk semua Y-nya anggota A. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian tidak kosong dari X mengandung anggota terkecil. Nah, ini adalah contohnya 4.15 ya. Buktikan dengan induksi matematik bahwa n pangkat 5 dikurangi n ini habis bagi 5 untuk n bilangan bulat positif. Jadi, kita ambil dulu basis induksinya. 1 pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 0 habis dibagi 5. Hingga 1 pangkat 5 itu adalah 1 dikurangi 1 kan 0. Maka ruas kiri sama dengan ruas kanan yaitu 0. Kalau sudah 0 sama ruas kiri sama dengan ruas kanan, langkah yang kedua adalah diinduksikan. Jadi kalau diinduksikan hasilnya itu adalah n pangkat 5 dikurangi n ditambah 5. N pangkat 4 ditambah 2, n pangkat 3 ditambah 5, n pangkat 2 ditambah n. Oke
Demikian anak, pembelajaran sampai sini saya akhiri. Kita lanjutkan nanti pada bab yang kedua, yaitu tentang mengenai program linier. Terima kasih atas perhatiannya saya sampaikan. Ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.